Halo semuanya, balik lagi sama gue Wongki di sini. Kali ini gue mau review si Poco M5s. Ini dia teman-teman. Ini sebenarnya gue dapat di harga Rp1.050.000 karena gue beli bareng si Poco F3. Itu kan totalnya sekitar 3 jutaan teman-teman. Jadi karena ada diskon flash sale, jadi gue cuma bayar 2,8 teman-teman ya. Oke, ini dia ya teman-teman. Ini gue kemarin beli itu grade D. Jadi dia banyak minus dan kurang mulus di ujung-ujungnya di sini. Tapi kalau untuk segi layar hanya lecet pemakaian wajar aja. Dan di belakang udah gue pasangin guardskin jadi aman ya teman-teman. Oke, ini dia pakai chipset MediaTek Helio G95 teman-teman ya. Apakah di 2024 masih oke? Nanti kita akan tes lebih dalam lagi. BTW, padahal HP ini keluaran 2022, tapi MIUI-nya mentok di MIUI 14 teman-teman ya. Ini udah gue cek, udah nggak dapet update lagi. Nah itu dia, no updates available, jadi dia udah nggak ada update lagi teman-teman ya. Dan Android-nya dia update ke Android 13 karena di awal waktu kita unboxing dia masih di Android 12 teman-teman ya. Untuk varian yang gue beli ini varian RAM 6GB, internal 128 ya. Ini Helio MediaTek G95, RAM-nya 6 plus 2 virtual. Memorinya di sini 128GB teman-teman. Nah, ini internal storage 128GB. Oke teman-teman, untuk layar sendiri dia pakai layar AMOLED 6,43 inch, sudah Full HD Plus juga. Harusnya sih ini ukurannya pas lah ya di kelas harga sejutaan, nggak yang gede-gede banget. Nanti juga kita akan tes kualitas layarnya, kita nonton video 4K dan tes speaker juga. Nah, PS jutaan udah dua stereo speaker, ada di bawah sama di atas. Terus teman-teman ini gue udah cek skor Antutunya. Ini hasilnya 400 ribuan, mendekati chipset MediaTek Helio G99 ya. Berarti ini Helio G95 nya cukup bagus. Walaupun mungkin agak disayangkan layarnya masih 60Hz teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin gak usah lama-lama lagi. Habis ini kita langsung tes kualitas layar, tes speaker, dan langsung tes gaming main PUBG di Poco M5s. Untuk hasil kamera dan perekaman videonya bakal gue kasih unjuk di belakang. Check it out. Oke teman-teman, ini dia ya kualitas layar dari si Poco M5s. Dia pakai layar AMOLED 6,43 inch Full HD Plus. Dia bisa maksimal brightness di 1100 nits ya. Cuman ini gua nggak akan tes di bawah sinar matahari. Dia belum support HDR, tapi di sini dia pilihannya udah support HDR teman-teman ya. Untuk hasilnya kelas AMOLED di Poco M5s ini cukup bagus teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri, detailnya cukup oke. Warnanya hidup teman-teman ya, walaupun mungkin emang nggak terlalu tajam banget, tapi AMOLED-nya ini udah cukup bagus banget sih di kelas harga Rp1.050.000 ya. Dengan layar secantik ini udah oke banget sih. Oke, buat kualitas layar dari si Poco M5s masih mantap. Oke teman-teman, sekarang kita akan tes kualitas speaker dari si Poco M5s. Dia udah dual stereo speaker di atas sama di bawah. Oke, kita langsung dengerin aja. Oke teman-teman, gimana untuk kualitas speakernya? Untuk powernya kenceng ya, bassnya ya cukup berasa karena ini kelas jutaan, jadi bassnya menurut gue ini udah cukup bagus. Oke, buat speaker dari Poco M5s dual stereo speakernya bagus, cuman mungkin belum balance 50-50 ya, kayak masih di sini 40 di bawah 60. Cuman untuk kualitasnya dari 1 sampai 10 karena ini kelas sejuta, ini gue kasih nilai 8 dari 10. Oke teman-teman, sekarang kita akan tes main PUBG di Poco M5s ya. Ini BTW dia pakai chipset Helio G95. Kita lihat untuk settingannya. Dia bisa smooth extreme dan maksimalnya di HDR Ultra teman-teman. Wah, ini cukup bagus ya. Berarti kita akan main di smooth extreme aja. Dan BTW dia di sini nggak tahu kenapa gue nggak nemu game boosternya. Jadi dia game boosternya kayak di luar gitu teman-teman. Nah, ini dia udah di sini nih. Jadi ada logo boosternya sendiri. Ini performanya udah otomatis lebih lancar ya tuh, udah di boosting. Oke, kita langsung lanjut main aja. Sekarang jam 8.29, baterai gua di 66%.
location. Awesome. Oke teman-teman, game kita udah beres ya. Sekarang jam 8.59. Tadi awal main di jam 8.29, berarti udah genap 30 menit. Awal baterai main kita di 66%, sekarang di 56%. Berarti dia untuk satu game main PUBG sekitar 30 menit berkurang 10% teman-teman ya. Untuk performanya cukup oke. Tadi ada beberapa kali frame drop ketika lagi rame, cuman langsung bisa stabil lagi. Cuman kondisi HP sih di sini nggak terlalu panas, masih hangat aja. Cuman tadi frame dropnya aja beberapa kali sempat terasa pas lagi agak rame. Cuman overall untuk kelas harga sejutaan main PUBG masih oke ya di HP ini. Kayak main PUBG di Poco M5s dengan MediaTek Helio G95 masih mantap. Oke guys, ini adalah hasil perekaman kamera belakang Xiaomi Poco M5s di resolusi Full HD 60 fps. Dia nggak bisa pindah-pindah lensa. Untuk hasilnya gimana? Stabilisasi kalian boleh komen di bawah. Hasilnya sih oke ya, smooth, cuman mungkin nggak stabil. Fokusnya, widih, nice. Oke guys, kalau ini adalah hasil perekaman kamera belakang Poco M5s di resolusi maksimal 4K 30 fps. Aduh gugup. Gimana hasilnya guys? Ini aduh silo, apakah dia masih kelihatan? Tapi hasilnya masih oke ya. Stabilisasi udah jelas nggak stabil ya, cuman hasilnya masih oke. Fokusnya, nice. Oke guys, ini ada hasil perekaman kamera depan Poco M5s di resolusi maksimal Full HD 30 fps. Untuk kamera belakang dia bisa 4K, cuma kamera depannya cuma di Full HD 30 fps. Wajar lah ya, standar HP sejutaan. Hasilnya oke. Di sini sih di viewfinder kelihatan cukup stabil. Tangan gue udah paling jauh, cuman muka gue masih agak nge-zoom. Kita tembak ke langit. Sip. Oke teman-teman, gimana untuk Poco M5s? Apakah di 2024 masih recommended dengan umur HP yang udah 2 tahun ya? Ini dia pakai chipset MediaTek Helio G95. Dia juga layarnya udah AMOLED 6,43 inch. Cuman mungkin dia di sini masih 60 Hz ya, terbatas. Terus untuk dari segi kameranya masih cukup oke. Di kelas jutaan ini masih cukup bagus lah ya. Cuman mungkin untuk perekaman videonya ya standar kelas jutaan. Nggak bagus banget, tapi dibilang jelek juga enggak ya teman-teman ya. Karena untuk urusan kamera balik ke selera masing-masing. Terus juga dia di sini kelas sejutaan udah dapat dual stereo speaker teman-teman, dan untuk kualitas speakernya cukup bagus menurut gue di kelas harga 1 juta. Dan untuk baterainya sendiri 5000 mAh dengan SOT 5 jam lebih ini masih kuat teman-teman ya. Dan dia untuk ngecasnya juga cepat, bisa support fast charging 33 watt. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja untuk review dari si Poco M5s ini dari gua. Like kalau kalian suka video ini, di skip aja kalau nggak suka. Sampai bertemu di video review berikutnya. Bye bye.